Halo semuanya guys, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, bisa juga energinya vice versa. Yuk kita lihat ya, perasaan seseorang hari ini kepada kamu seperti apa. Bayangin wajahnya, tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi, hembuskan pelan-pelan. Awas. Kita lihat ya, seperti apa hari ini perasaan seseorang yang sedang tidak komunikasi dengan kamu hari ini. Seperti apa? Kita lihat perasaan seseorang ya, yang tidak komunikasi hari ini seperti apa. Oke guys, apakah kalian sedang bertengkar atau gimana nih? Ini kayak gini ya, perasaannya tuh lagi marah banget. Marah sekali. Lagi kesel banget. Gitu tuh ya, yang ada di dalam batin dia. Kepingin banget dia ini ngeblokir kamu. Sakit hati sekali dengan kabar yang dia dengar. Ya, ini tentang hubungan kamu dengan seseorang. Jadi orang ini salah paham ya, dia salah paham, cemburu di sini sehingga membuat dia hari ini tidak bicara sama kamu, cuek, dingin, gak peduli ya sama keadaan kamu saat ini, cemburu banget. Ya, orang ini tinggi badannya mungkin kalau untuk laki-laki 170, kulit hitam manis atau putih ya, putih langsat seperti orang Cina mungkin. Ada juga yang hitam manis, tinggi ya, dan tubuhnya nggak terlalu gendut tapi bagus lah gitu ya fisiknya. Kalau untuk yang perempuan ini mungkin body berisi ya, body berisi, cantik, kulit putih yang tinggi, juga ada yang hitam manis ya, bola matanya besar besar ya, bukan melotot tapi besar, tapi bagus gitu ya, indah, bola matanya indah. Dan orangnya ini gampang baper, cerewet ya. Seseorang ini juga jauh ya dari tempatmu tinggal, jauh dari tempatmu bekerja. Oke, orang ini baperan sih kalau aku lihat, gampang banget tersinggung orangnya, gampang tersinggung, nggak bisa dikasih cerita yang bercandaan ya, tapi orangnya emang humoris, tapi nggak suka kalau yang bercandaan masalah masalah percintaan ya, dia nggak suka banget. Oke, saat ini aku lihat perasaannya sama kamu seperti itu, gitu ya. Kita lihat ya, lalu seperti apa sekarang keadaan dia yang tidak berkomunikasi dengan kamu. Oke, karena dia marah, cemburu, kesal, jengkel ya, sehingga membuat dia akhirnya memutuskan untuk berjarak dengan kamu. Tetapi saat ini dia mencoba untuk memulihkan perasaannya, pikirannya dengan tiduran ataupun berjalan-jalan ya, nggak terlalu jauh dari kediamannya, tempat tinggalnya, tempat bekerjanya ya. Mungkin dia kalau lagi ngantor mungkin cari kopi, turun ke bawah, ke pantry ya, segala macem. Yang jelas seorang ini lagi nggak tenang, hatinya kesel, jengkel ya, pingin banget ngedatengin kamu mungkin untuk komplain ataupun
menjelaskan unek-unek yang dia rasa, karena itu membuat hatinya panas, membuat hatinya itu gelisah banget ya. Dan dia juga lagi sebenarnya berangan-angan sih, ingin ketemu, ingin disayang sama kamu. Ada perasaan rindu pada kondisi yang saat ini dia lagi ngambek, lagi marah, tapi kangen sama kamu. Dan dia juga tidak mau kehilangan kamu di sini. Dia takut sekali ya ada sesuatu terjadi di antara kamu sama dia. Tapi untuk kali ini dia kayak males gitu buat ngedeketin kamu. Mungkin bukan karena marah beneran marah ya, tapi kayak gengsi gitu ya. Tapi yang aku lihat di sini teman-teman, seseorang ini kayak sedang keluar-keluar rumah ya, atau keluar tempat kerja ya, seperti sedang mencari teman bicara. Oke, kalau seseorang ini kondisinya lagi bener-bener kayak nyari suasana yang bikin dia happy atau seneng ya, batinnya ini lagi kurang enak, lagi suntuk. Terus juga ini aku ngerasa dia juga lagi mikirin kamu, ada perasaan sayang banget ya, sayang banget sama kamu. Dia berusaha untuk menetralisir keadaan susah hatinya sendiri ya, dengan caranya dia sendiri. Yang jelas kondisinya baik-baik aja sekarang, baik-baik aja, walaupun ada panas hati, jengkel, resah, gelisah, pengen ketemu. Intinya pingin ngeluarin semua unek-unek yang dia rasa sekarang, kepingin lebih deket sama kamu, dan pingin tahu banyak hal atau kabar ya, kebenaran yang ada pada kamu gitu. Atau pengen teleponan, cuman pinginnya kamu yang ngeduluin gitu ya. Kita lihat apalagi yang tergambar dari seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu. Namanya orang ngambek ya teman-teman ya, jangan diambil hati. Ini gini ya, orang ini tuh berharap ya hubungan kamu sama dia ini langgeng gitu. Apapun cobaannya yang saat ini ataupun yang kelak akan ditemui dalam hubungan kalian di jalan asmara yang sedang kalian jalani, dia berusaha untuk sabar, tabah, menerima lah. Intinya dia tidak mau terlalu emosi, terburu-buru menilai sesuatu hal yang buruk gitu ya, di kamu ataupun di perjalanan kalian. Aku ngelihat di sini dia mencoba untuk membuka hatinya gitu ya, dan dia melihat sekeliling ataupun juga perjalanan hubungan kalian ini sejauh mana, apa saja yang sudah didapat, apa saja mungkin keburukan ya, kerugian ada di dalam hubungan ini, sehingga dia pun terus menimang ya, merasakan. Akhirnya dia mengambil sebuah keputusan. Memang nampaknya dia nggak bisa lepas dari kamu. Secara energi orang ini tuh sayang banget sama kamu ya, sayang banget. Seringkali kalau lagi ada selisih paham ya, cemburuan banget dan selalu curigaan, kepinginnya pergi, pinginnya kabur, kepinginnya ninggalin kamu gitu. Dan mungkin juga dia selalu mungkin mencari alasan, mencari sebuah pengakuan bahwa dia bisa ya bahagia tanpa kamu dengan cara mungkin memasang sebuah status ataupun story, ataupun di media sosialnya dia merangkai kata bahwa seakan-akan dia sedang didekati oleh orang lain, sedang dekat dengan orang lain yang mungkin jauh lebih dari kamu. Tapi sebetulnya hal tersebut ingin membangkitkan energi chemistry kamu terhadap dia, supaya kamu rayu dia dong, kamu kejar dia dong. Dia tuh sayang banget loh, kok kamu malah nyuekin juga. Kalau memang kamu nyuekin ya karena mungkin kamu lelah dengan energi dia yang sulit sekali nih tenang. Orangnya gampang banget ke trigger ya, gampang banget apa ya, kena gosip ataupun juga ngobrol sederhana itu dia
sensitif ya, dipikirnya nanti jauh sama dia ya. Dan aku rasa dia memang mencoba untuk eh, apa ya, seperti sedang mencoba untuk melepaskan perasaan sayangnya dia ke kamu. Saking keselnya, saking cemburunya, saking wah udah emosi banget yang dia rasain, dia kepingin ninggalin kamu banget. Mungkin ya saat ini dia nggak komunikasi sama kamu, menganggap sudah selesai hubungan kamu dengan dia. Apalagi berita yang dia dengar atau ada pertengkaran ini tentang masalah apa sama kamu terakhir kalian berkomunikasi. Kalian ada masalah cemburu ataukah ada masalah kamu kurang diperhatikankah ya, ataupun kurang apa gitu yang membuat kalian bertengkar. Tapi yang aku lihat di sini seperti itu ya, dia mencoba untuk meninggalkan kamu, tetapi di sini seperti kayak sulit buat meninggalkan kamu. Malahan aku melihatnya di sini kepingin ada pertemuan. Nih, kan aku udah bilang tadi ya LDR ya. Dia kepingin banget ada jumpa. Kalaupun emang rumah kamu depan-depanan atau beberapa rumah dari tetangga kalian ya, di sini dia kepingin ngajak kamu keluar gitu. Pingin bicara banyak banget, nggak mau melalui telepon, tidak mau melalui pesan. Jadi ingin dari hati ke hati, ingin langsung gitu ya, menatap matamu mungkin ya. Rasa emosi ini bisa reda kalau memang ada waktu untuk bicara, untuk bertemu gitu. Dia nggak mau dengan komunikasi melalui telepon ya, ataupun pesan yang bisa kamu lakukan gitu. Dan saat ini dia nggak mau membalas, tidak mau merespon apa yang sudah mungkin seharusnya diselesaikan mudah ya. Tapi mungkin dia keras kepala, dia sangat ingin menang, sangat belum puas, ingin mengatakan banyak hal, tapi pada intinya perasaan dia itu sayang sama kamu. Ya, di sini juga dia selalu berdoa, ya nenangin diri dia lah supaya dia tidak bicara yang nanti akan dia sesali di kemudian hari. Dia mencoba untuk menenteramkan gitu ya, karena dia juga tahu seberapa besarnya sayangnya kamu ke dia, itu yang membuat dia juga nggak mau ambil resiko ya akhirnya kalian terpisah atau berpisah karena emosi ini. Ya intinya sih memang kepingin ketemu sama kamu ya, bicara langsung gitu. Emang juga orangnya lagi kangen loh ini. Kalaupun emosi tapi tetap kangen sama kamu. Kalau dia cemburu dan marah tetap ada rasa kepingin meluk kamu, cium kamu gitu ya. Intinya pingin dirayu sebetulnya orang ini gitu. Agak kesel mungkin sama eee, daya pandangan kamu terhadap apa yang dia inginkan. Nah, kalau memang berita ataupun juga dia punya gini teman-teman, kalau misalkan ini adalah masalah yang tidak benar yang beredar di luar, dia bisa memaafkan itu aku lihat ya. Tapi kalau misalkan sebelum dari hal tersebut mungkin ada muncul juga masalah, apa ya, kamu mungkin tidak bisa ketemu nih kenapa gitu ya. Karena aku lihat di sini dia mencoba untuk mengajakmu berjumpa ya dalam waktu dekat ataupun juga meminta sesuatu terhadap kamu, tetapi di sini kayak terhalang ataupun tidak terrealisasi apa yang menjadi inginnya ini. Sehingga dia marah, dia ngambek gitu ya. Intinya emang sebetulnya dia kangen dan emang lagi ada perlu banget sama kamu. Mungkin perlunya ini ada unek-unek sih yang pengen dia omongin gitu ya, yang pingin dia sampaikan langsung gitu. Udah capek mungkin melalui telepon membicarakan masalah, jadi kepingin tuntas selesai gitu dibicarainnya pas ketemu aja ya. Dia emang sayang sih teman-teman, button of the decknya juga chemistry ya, karena dia nyaman ya dapat perhatian kamu, kamu tuh bisa memanjakan dia, kamu tuh bisa membuat dia tuh happy aja. Jadi kalau lagi marah segimanapun, cemburu kayak apa aja, curiga kemana-mana, tapi kalau udah kamu sayang, dirayu, dia tuh jadi lemah, jadi turun gitu marahnya ya, jadi reda dan akhirnya ntar dia kayak manut gitu diomongin sama kamu. Nah, buat teman-teman jangan ikutan marah kalau ada pasangan kayak gini, udah ngalah aja lah demi kebaikan gitu ya. Kalau kamu masih ingin bersama dengan dia. Tapi kalau mungkin kamu direpotin dia,
kamu punya keterbatasan, ya kamu bilang kamu belum bisa bantu, belum bisa merealisasikan apa yang menjadi keinginan dia karena keterbatasan yang kamu punya, entah karena jarak, entah karena waktu, entah karena hambatan apapun itu. Yang jelas katakan dengan kejujuran, sebab kalau hubungan jujur tuh enak teman-teman. Kamu nggak merasa disalahin terus ya, walaupun kamu harga dirinya terjaga atau kamu menutup kebenaran untuk harga diri kamu, tapi kamu jadi ini nggak nyambung gitu, dianya selalu nyalahin kamu. Kalau kamu mungkin nggak masalah, tapi di dianya tidak ada ketenangan batin, tidak ada ketenangan pikiran gitu ya. Dia sayang di sini, tapi kenapa sih kok sulit buat kamu mengabulkan apa yang jadi keinginan atau harapannya dia. Jadi bilang aja gitu apa yang membuat kamu tidak mampu untuk mewujudkannya ya, keterbatasan karena apa gitu. Oke. Kita lihat untuk zodiaknya teman-teman semuanya. Zodiaknya ada Scorpio, udah kan, udah ada peluk, cium, belai, pasti Scorpio. Ada Aries juga lagi. Ada Sagittarius ya. Energi api nih lagi, marahan tapi hot, gimana ya, marahan tapi kalian ini merasa takut kehilangan dan saling membutuhkan gitu ya. Ada energi Pluto Scorpio. Oke, ada Gemini dan Virgo dan Taurus, Gemini, Aquarius, Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, dan ada Saturnus ya, Capricorn, Aquarius. Mungkin keadaan di antara kamu ini terjadi akibat planet Saturnus, Pluto, dan Merkuri ya. Jadi ada mungkin karma yang muncul di sini, mungkin kesalahan dia di masa lalu apa, kamu mungkin kena karmanya dia gitu ya, ke bawah-bawah. Ini yang sedang terjadi di dalam hubungan kamu sama dia. Tapi kalau melihat energi kalian ini cukup kuat, kalian tuh sama-sama sayang, sama-sama saling menjaga, sama-sama egonya keras, tapi saling membutuhkan ya. Satu sama yang lainnya itu susah buat saling melupakan. Dia memang betul sih sayang banget sama kamu di sini. Cuma memang orangnya terlalu arogan, ambisi ya, suka mikirin diri sendiri, jarang memilah kata yang baik ya, ataupun juga sikap bisa memperlihatkan yang bagus-bagus di hadapan kamu supaya kamu senang, GR gitu. Dia enggak, dia apa adanya. Kalau dia judes ya judes, kalau dia tukang ngatur ya begitu. Jadi dia nggak pernah bermanis-manis gitu, dia apa adanya gitu ya, orangnya seperti itu. Jadi kalau secara energi kalian kalau bertengkar aja hebat gitu ya, saling blokir, saling ya bernada keras, entah mungkin melalui suara ataupun juga di pesan ya, sama-sama menunjukkan rasa kecewanya itu sama-sama seimbang. Tetapi setelahnya selalu kalau habis marahan 1 hari, 2 hari, tahu-tahu baik dan jarang sekali dibahas masalahnya gitu. Ya emang kamu sayang sama dia, dia juga sayang sama kamu, jadi ya udahlah, yang kemarin mah kemarin, ya udahlah gitu. Jadi kamu sudah kayak membiasakan, dan itu terjadi terus di dalam hubungan kamu sama dia. Dan ini yang membuat penilaian di dia juga ke kamu menyenangkan gitu. Kamu tuh emang orangnya nggak rese ya, nggak bikin emosi, jadi seneng sih sebetulnya. Cuman apa yang terjadi ini kadang-kadang juga atas salahnya dia, atas rasa cemburu, curiga, terlalu kuat orangnya ya. Entah kuat ngambeknya, entah kuat pingin disayangnya, entah kuat rindunya. Sebetulnya kalau aku lihat energi kamu ada satu kartu juga menunjukkan kamu juga kuat ya, kerinduannya sama dia. Nah, hal tersebut membuat kamu jadi sering terlatih dan pada akhirnya sering
ngebiarin gitu. Lah biarin aja lah, ntar juga baik sendiri lah, biarin aja lah, nanti juga diblok dibuka lagi lah, biarin aja lah gitu. Jadi itu muncul lagi hal-hal masalah yang sama gitu, tapi hal semua yang terjadi ini tidak membuat hubungan kalian itu berpisah ataupun juga renggang ya. Jadi cuman jadi terbiasa gitu, kamu jadi lebih dingin. Selalu memaklumi gitu, energi Plutonya ada di kamu ya. Jadi ngerasa ya udahlah, ntar juga kalau emang dia salah dia kena batunya, kalau dia salah ntar dia juga. Jadi kayak memainkan doa atau apa gitu di dalam batin kamu yang itu bisa aja loh terjadi sama dianya guys ya. Karena di sini juga ada energi Saturnus, Pluto termasuknya ini adalah planet-planet karma. Pluto juga sama, Scorpio kan planet karma juga ya. Saturnus, Aquarius dan Capricorn juga. Jadi ya hati-hati aja. Terus juga dipengaruhi oleh Merkuri. Bisa juga Libra ya. Jadi banyak hal di sini nanti yang mempengaruhi ya, yang membuat maklum-maklum itu muncul, tapi tidak bisa membuat kalian ini berpisah gitu loh. Semakin seneng, semakin kenal, semakin banyak konflik yang muncul, semakin ada pembiaran, tapi semakin mengasyikkan hubungan cintanya. Kayak kamu gak gampang lelah lagi karena nahan cemburu dan curiga, mulai mulai bodoh amat, tapi juga tidak membuat dia pergi dari kamu gitu ya. Kalau datang ya kamu tetap baik, kalau dia pergi ya dibiarkan, tapi setiap kali mungkin dia lagi mau manja-manja ya kamu selalu membuat dia tetap ya membuka hati dan juga pikiran kamu untuk dia. Kamu baik gitu loh. Intinya kamu adalah harapan ya, sosok yang diinginkan oleh dia mungkin sedari muda atau remaja ya, adalah orang yang seperti kamu ya. Habis marahan biasanya selalu membangkitkan energi cintanya yang double. Biasanya mungkin cuman biasa aja, habis marahan biasanya sayang banget, kangen banget, takut kehilangan, bahkan mungkin banyak kata-kata yang manis keluar kalau udah baikan ataupun lagi bertengkar. Itu muncul ya, puisi-puisi itu muncul, cerita-cerita terdahulu muncul memenuhi eh, kolom kamu ya, di pesan-pesan kamu yang dikirim oleh dia. Begitupun juga dengan kamu, banyak bubble-bubble. Ya semua itu sebetulnya adalah ungkapan rasa sayang dia ke kamu. Yang aku lihat karena energi ini kuat banget ya. Ada energi Saturnus ya. Jadi apa yang pernah dilakukan antara kamu dan dia, ataupun dia pernah ngelakuin apa sebelum sama kamu, atau apa yang pernah dia jalani baik atau buruk, itu akan terjadi dan mempengaruhi hubungan kamu dengan dia. Ya begitu juga dengan kamu, seperti itu sama. Yang pada akhirnya kan akan membuat muncul pembiaran, dan pembiaran ini nggak bakal membuat hubungan kalian ini berpisah. Justru semakin mengenal, semakin kamu lebih nyaman bersama dengan dia, semakin banyak luang waktu buat kamu berkarir ya, buat kamu beraktivitas gitu, dan nggak melulu soal cinta. Begitupun juga dengan dia gitu, pada akhirnya mengajarkan kekuatan pada kalian berdua dengan masalah yang muncul ini. Ya. Kedepannya kan seperti apa sih? Kalau aku lihat dari kartu-kartunya ini udah pasti belum belum ada tuh yang namanya perpisahan, bahkan terus komunikasi itu terus berlanjut. Kalau memang ada yang bilang berpisah, udah bercerai, itu pasti ada komunikasi lagi yang terjadi. Kenapa? Karena ada energi dari Saturnus dan Pluto dan juga Merkuri. Masih ada gairah, masih ada sayang. Itu pasti akan muncul, masih ada sebab akibat. Terus juga ada hal yang belum selesai dan belum tuntas, itu akan terus mengikuti, bahkan nanti akan nyambung lagi, bicara lagi, walaupun mungkin akan berkali-kali ya, berkali-kali ujiannya masuk, baru nanti akan ada keputusan seperti apa. Tapi untuk kartu yang terbuka ini aku lihat sejauh ini dan nanti kedepannya kalian masih akan tetap bersama, walaupun di sini dia sekarang lagi marah, bete ya, ngeblokir kamu, bilang putus sama kamu, tapi itu enggak sebenarnya. Nanti juga 2 bulan lagi dia pasti bakal ngehubungin kamu lagi ya. Kamu udah maafin dia atau kamu ngelupain dia, ntar dia ngejar-ngejar kamu ya, seperti itu. Kita lihat untuk inisial dari WC WC
Aduh, ada baik lagi ya. Untung aja bacaannya bagus ya, agak sedikit menenangkan hati. Coba kalau jelek pasti teman-teman waduh pada sedih dah. Aku nggak mau bikin kalian halu, ya nggak mau bikin kalian berpikir tarot mah begitu semua juga guys, teman-temanku tersayang ya, di media sosial ini, di channel ini, dimanapun kalian akan melihat yang namanya pembacaan tarot. Orang kalau mau ngomong tentang kesedihan nggak mungkin diungkapin. Kenapa coba? Ya itu afirmasi loh, nggak baik bagi kami untuk membacakan hal-hal yang buruk kepada Anda semua. Jadi hal-hal baiklah yang seharusnya dan wajib buat kami utarakan, buka, readingkan ke kalian supaya kalian tuh punya energi baik, positif yang membuat kalian tuh beraura glowing, cerah, yakin sama Tuhan, yakin sama doanya, yakin sama keputusannya, yakin sama jalan yang saat ini dijalani. Jadi kita-kita ini buat apa ngehalu gitu loh, nggak ada gunanya karena kita kan dapat akan dimintai pertanggungjawabannya ya. Ini dosanya gede banget walaupun ini cuma hiburan. Kamu nanti sedih kita seperti itu. Makanya buat teman-teman yang memang berada di situasi kondisi yang jorek banget gitu ya, kehidupan hidupnya, reading tuh teman-teman bisa pilih siapa aja orang-orang yang masuk di hati kamu supaya tenang batinnya dan tidak menyalahi orang-orang yang membawa kabar kebaikan dan kebenaran ya, supaya plong gitu ya. Nanti kalau mau lihat readingan ini plong, lihat readingan sama yang sebelah sana plong. Kita sama-sama kok di sini ya, berjuang untuk berada di channel YouTube ini untuk membahagiakan kalian. Dari kita para reader tidak ada yang ingin saling menjatuhkan kalian untuk kalian goyang dalam kehidupan. Justru kami ingin membuat kamu selalu bahagia, selalu kuat di jalan kehidupan ini dan selalu percaya dengan kekuatan cinta, dengan kekuatan doa yang menghantarkan kepada cita-cita yang kalian inginkan. Oke, jadi kalau kalian punya situasi dan kondisi yang gak enak, lebih baik reading personal. Enak, tenang, plong, bisa bagi 3 orang kek, 2 orang ya, untuk ketenangan batin. Jadi hiburan guys, jadi kalian nggak boleh sering sedih, harus semangat ya. Aku lihat tuh orangnya sayang sama kamu, kamu aja sayang, ngaku deh ya. Gairah kan ini loh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye semuanya. Aku doain kalian sukses, hidup kaya raya ya, ada jalan kebaikan di setiap jalan kesusahan yang kalian tidak sengaja mungkin lewati atau memang sedang berada di jalan kesulitan, mendapatkan jalan keberuntungan, terbukanya pintu keluar dari kesusahan ya. Yang belum dapat jodoh dipertemukan jodohnya, yang rezekinya sedikit diperbanyak ya, yang masih jauh banget ya untuk punya anak semoga dalam waktu dekat ini diberikan anak. Doa-doaku semoga kalian semua diberkahi di 2025 ini dan tetap awet ya sama pasangannya, pasangan model gimana pun. Kalau kamunya sayang dan dianya belum mau ngelepasin pasti akan terus tersambung sampai kapanpun itu kalau memang masih sayang dianya. Kecuali kalau dia udah nggak sayang, kamu mau bilang gimana lagi, nggak akan bisa bersatu ya. Tetap ya, laki-laki itu pemegang kuncinya ya. Kalau untuk perempuan mungkin memang energinya ya banyak cepet move on gitu, tetapi juga nggak usah berkecil hati ya, karena masih ada ritual-ritual lain yang bisa teman-teman jalani, ibadah, sholat malamnya, sedekahnya, dan juga tetap baik sama siapapun meskipun dia udah nyakitin kamu, ya udah kamu backlist aja tapi jangan membalas. Sampai ketemu lagi, see you, bye bye.